membuka kembali lembaran sejarah Perang Belanda di Aceh. Di dalamnya, bakal kita temukan sejumlah pejuang-pejuang perempuan yang ikut memanggul senjata bersama kaum lelaki demi menghancurkan penjajah. Tidak sedikit dari mereka yang bahkan menjadi panglima perang yang disegani oleh lawan. Mungkin kita telah familiar dengan Cut Nyadin atau Laksamana Malahayati yang merupakan wanita yang menjadi Panglima Angkatan Laut Armada Aceh. Namun sejarah juga mencatat sesosok perempuan sekaligus ulama yang berjuang bahu-membahu dalam mengusir kafir-kafir penjajah. Beliau adalah Tengku Pakinah. Sahabat Hasanus yang budiman, sebelum lebih tajam kami mengupasnya, tekan dulu subscribe, like, dan share agar sejarah Aceh lebih terpandang di mata dunia. Tengku Pakinah adalah sosok multitalenta. Di satu sisi, beliau adalah seorang istri. Di saat yang sama, beliau juga seorang pimpinan lembaga pendidikan Islam di Dayak. Dan ketika meletus perang jiwa dan raganya tak gentar menghadapi rongrongan penjajah, bahkan maju ke garda depan dalam menghadapi mereka semua. Tengku Pakinah lahir sekitar tahun 1856 Masehi di Desa Lamdiran, Kampung Lambunot atau disebut Lamkera, Kabupaten Aceh Besar. Gelar Tengku yang melekat pada namanya karena beliau adalah seorang ulama. Sebelum perang Aceh pecah, beliau telah membangun sebuah daya atau pesantren di Aceh sebagai pusat pendidikan Islam. Pesantren yang beliau bangun dikenal dengan nama Dayah Lamdiran yang merujuk kepada nama lokasi di Desa Lamdiran. Di dayah tersebut terbuka untuk lelaki dan perempuan. Namun demikian, asramanya jauh terpisah. Di sana selain ilmu-ilmu agama, juga diajarkan ilmu umum dan kerajinan tangan seperti menjahit dan bertukang. Dalam diri Tengku Pakinah mengalir darah ulama dan umara. Ayah beliau bernama Datuk Mahmud, seorang pejabat tinggi kerajaan di zaman Sultan Alauddin Iskandar Shah. Sedangkan ibu beliau bernama Cut Padimah, yang merupakan putri ulama besar bernama Tengku Muhammad Sa'ad, yang terkenal dengan sebutan Tengku Cik Lampucuk, pendiri Dayah Lampucuk. Sejak kecil, Tengku Pakinah belajar dari ayah dan ibunya sendiri. Khusus dari ayah, beliau belajar bahasa Arab, fikih, tasawuf, sejarah dan tafsir, serta hadis Nabi. Selain pendidikan agama, beliau juga ikut pendidikan militer menjelang pecahnya Perang Aceh. Beliau menikah dengan seorang perwira muda yang juga ulama, namanya Tengku Ahmad. Setelah menikah dan sebelum perang pecah, sepasang pengantin baru ini mengabdikan diri sebagai pengajar di pusat pendidikan Islam di Dayah Lampucuk yang dibangun oleh ayah Tengku Pakinah. Pada tahun 1873, saat Belanda memulai agresinya di Aceh, suami beliau Caid ketika melakukan perlawanan dengan Belanda di Pantai Cermin. Setelah suami beliau Caid, Tengku Pakinah mengadakan kampanye perang di tengah kaum wanita. Atas izin dari Sultan Alauddin Muhammad Daud Shah, beliau membentuk sebuah pasukan tingkat resimen yang terdiri dari 4 batalion. Selama hidupnya, Tengku Pakinah menikah sebanyak 3 kali. Suami kedua beliau adalah Tengku Nyak Badai yang juga Caid melawan penjajah. Dan terakhir beliau menikah dengan Tengku Haji Ibrahim. Bersama sang suami, pada tahun 1915 Masehi, beliau naik haji dan bermukim agak lama di Mekah. Di sana beliau gunakan waktu untuk menambah pengetahuan, khususnya ilmu agama. Namun dalam kehidupan rumah tangga, Tengku Pakinah tidak dikaruniai anak, baik dari suami pertama, kedua, maupun yang ketiga. Kendati demikian, beliau mempunyai ratusan anak-anak ideologis yang siap meneruskan perjuangannya. Setelah berbakti kepada agama, bangsa dan tanah air,
Menurut Tengku Ibrahim Langkerak, pada tanggal 3 Oktober 1933 Masehi, ulama sekaligus pahlawan besar Tengku Pakinah berpulang ke Rahmatullah dalam usia 76 tahun. Dimakamkan di pemakaman Lamdiran. Di tempat itu pula, kawan-kawan seperjuangannya yang telah duluan meninggal dikuburkan, seperti Habib Kabul dan lain-lain. Nah, demikianlah cuplikan singkat tentang pahlawan wanita dari Aceh, Tengku Pakinah. Jika ada kesalahan atau pendapat dengan apa yang kami sampaikan, jangan lupa tinggalkan pesan di kolom komentar di bawah ya.